Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan membahas materi kami dari mata kuliah Ekonomi Mikro Makro Islam dengan judul Teori Produksi dan Teori Biaya Islam dengan anggota kelompok Amelia, Rena Chandra Rahmawati, Rusni Rusmawati, dan Minggir Rahman Nuraini. Materi yang akan dibahas mengenai satu pengertian perilaku produsen dan faktor-faktor produksi. Yang kedua, isoquen dan isokos. Yang ketiga, alternatif tipe fungsi produksi. Yang keempat, analisis biaya. Dan yang kelima, skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Pertama, kita membahas tentang perilaku produsen dan faktor-faktor produksi. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen adalah orang atau suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tanah dan sumber alam, kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat keahlian, keusahawanan atau pengelolaan. Isoquen dan isokos. Isoquen atau kurva produksi sama adalah kurva yang dapat menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Kurva isoquen ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan kurva indiferensi dalam teori perilaku konsumen. Isoquen ini dapat menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan ketika membuat suatu keputusan produksi. Misalnya, mereka itu biasanya dapat memperoleh output tertentu dengan menyubstitusikan satu input atas input lainnya. Dan sangatlah penting bagi manajer untuk memahami sifat fleksibilitas ini. Karena dengan mempertimbangkan fleksibilitas ini dalam proses produksi, manajer dapat memilih kombinasi input yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Isokos atau garis biaya sama adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Dan kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos ini sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Dan untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Karena itulah untuk garis biaya sama atau isokos ini dibuat. Dan untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus RK plus WL, di mana R adalah biaya sewa, W adalah upah tenaga kerja, sedangkan K adalah cost of capital, dan L adalah weight of labor. Materi selanjutnya adalah alternatif tipe fungsi produksi. Di sini ada 3 tipe fungsi produksi. Yang pertama adalah constant return to variable input, yang kedua adalah decreasing return to variable input, dan yang ketiga adalah increasing return to variable input. Constant return to variable input adalah hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi yang meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan inputnya. Dan kondisi ini dapat terjadi apabila tambahan output yang dihasilkan itu sama dengan tambahan inputnya. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan A plus BX, di mana X adalah jumlah input, sedangkan A dan B adalah konstanta. Yang kedua, decreasing return to variable input ini merupakan hubungan yang sama kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan yang sebelumnya. Dan kondisi ini dapat terjadi bila tambahan output yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan B kali X min CX kuadrat. Yang ketiga, increasing return to variable input yang merupakan hubungan di mana kesatuan tambahan input itu menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan yang sebelumnya.
Dan kondisi ini akan terjadi apabila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Sekarang kita akan membahas tentang analisis biaya. Pembahasan teori biaya menggunakan dua asumsi, yaitu satu, perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna. Harga outputnya ditentukan oleh pasar. Faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat mengubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya-biaya terdiri atas 7 konsep, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata. Ketujuh itu ada penjelasannya pada makalah kami. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, kemungkinan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Jadi yang membedakan kedua itu adalah waktu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah kami. Minimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Efisien produksi dilakukan dengan minimalisi biaya produksi dalam jumlah yang sama, yaitu dengan membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost bagi hasil. Maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya atau dengan kata lain disebut optimalisasi dengan menggunakan kurva total cost, yaitu membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Materi selanjutnya yaitu maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Bisa disebut juga dengan optimalisasi, yaitu dengan menggunakan kurva total cost dengan membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Selanjutnya, skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi terjadi apabila suatu perusahaan memperoleh kenaikan yang lebih dari proporsional dalam output sebagai hasil dari bertambahnya semua faktor-faktor inputnya. Sedangkan skala tidak ekonomi terjadi apabila suatu perusahaan memperoleh kenaikan output yang kurang diproporsional dari kenaikan seluruh input-input yang digunakan. Kemudian untuk skala ekonomi disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama, spesialisasi faktor produksi. Kedua, pengurangan harga bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Ketiga, memungkinkan produksi sampingan. Keempat, mendorong perkembangan usaha lain. Sedangkan untuk skala tidak ekonomi disebabkan adanya penumpukan manajemen yang diakibatkan organisasi perusahaan yang sudah sangat besar dan kompleks. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.